Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM F521240013. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang menarik dari mata kuliah logika diskrit, yaitu tentang teori himpunan. Materi ini sebenarnya sangat penting karena teori himpunan merupakan dasar dari berbagai konsep dalam dunia komputer, seperti pemrograman, basis data, bahkan kecerdasan buatan. Nah, di tugas kali ini saya diminta untuk menjelaskan soal latihan tentang hubungan antara himpunan dan power setnya. Jadi di sini saya akan bahas dari pengertian teori himpunan dulu, baru lanjut ke soal satu persatu. Pertama, apa itu teori himpunan? Jadi teori himpunan adalah cabang matematika yang membahas tentang kumpulan objek atau elemen. Objek-objek itu bisa berupa angka, huruf, atau bahkan himpunan lain. Biasanya himpunan dilambangkan dengan huruf besar seperti A, B, atau C. Contohnya, kalau kita punya A sama dengan himpunan 1, 2, 3, artinya himpunan A berisi elemen 1, 2, dan 3. Dalam teori himpunan ada beberapa operasi dasar seperti yang pertama, irisan dibaca A irisan B yang dilambangkan dengan tanda. Kemudian gabungan dibaca A gabung B dilambangkan dengan gabungan tanda yang ini. Kemudian selisih dibaca A minus B dilambangkan dengan tanda garis. Dan ada juga power set atau P dalam kurang A yang berarti himpunan dari semua himpunan bagian dari A. Misalnya, kalau A sama dengan himpunan 1 dan 2, maka P atau A sama dengan maka P dalam kurang A sama dengan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Jadi elemen-elemennya bukan angka lagi, tapi himpunan kecil dari A. Sekarang kita masuk ke soal latihannya. Diketahui bahwa A adalah sebuah himpunan. Kita diminta menentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kalau salah, apa yang seharusnya? Langsung aja kita bahas satu persatu. Nah, soal pertama, A irisan P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A. Yang pertama ini mengatakan bahwa A irisan P atau A sama dengan P atau A. Ingat ya, A berisi elemen-elemen seperti angka atau huruf, sedangkan P atau A berisi himpunan-himpunan bagian dari A. Contoh, kalau A sama dengan 1 dan 2, maka P dalam kurung A sama dengan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1/2. Coba perhatikan, apakah ada elemen yang sama antara A dan P dalam kurung A? A isinya angka, sedangkan P dalam kurung A isinya himpunan. Jelas beda tipe elemennya. Jadi hasil irisan A dan PA adalah himpunan kosong atau maka pernyataan ini salah. Yang benar seharusnya adalah A irisan P irisan PA sama dengan himpunan kosong. Kemudian soal kedua, himpunan A gabungan P dari A sama dengan P dari A. Himpunan A berarti himpunan yang elemennya cuma satu, yaitu A itu sendiri. Sekarang karena A adalah subset dari dirinya sendiri, otomatis A ada di dalam PA. Jadi kalau kita gabungkan, hasilnya tetap PA. Jadi pertanyaan ini benar. Kemudian soal ketiga, A minus P dari A sama dengan A. Selanjutnya ini operasi selisih. Artinya kita ambil elemen-elemen A yang tidak ada di dalam P kurung A. Karena elemen-elemen A dan PA berbeda jenis, yaitu satu angka yang satu himpunan, maka tidak ada elemen yang sama, jadi hasilnya tetap A. Maka pernyataan ini benar juga. Soal keempat, himpunan A adalah elemen dari P dari A. Nah, dari sini banyak yang suka keliru. P dalam kurung A berisi semua subset dari A, tapi himpunan A itu bukan subset dari A, karena elemennya bukan elemen-elemen di dalam A, melainkan A itu sendiri. Jadi himpunan A bukan anggota dari PA. Maka pernyataan ini salah. Yang benar seharusnya adalah A elemen dari PA karena A adalah subset dari dirinya sendiri. Soal kelima, A merupakan subset dari P dari A. Artinya semua elemen ada di dalam P kurang A. Tapi karena elemen A biasanya berupa angka atau huruf, sedangkan PA berisi himpunan-himpunan, jadi jelas ini tidak mungkin benar, maka pernyataannya salah juga. Nah, jadi kesimpulannya dari kelima pernyataan tadi, hasil akhirnya adalah
Nah, jadi A itu salah, seharusnya A irisan P yang kurung A sama dengan himpunan kosong. Soal kedua benar, soal ketiga benar, soal keempat salah, seharusnya A. Nah, jadi soal keempat itu salah, seharusnya A anggota himpunan P yang kurung A. Yang kelima itu salah. Nah, jadi itu penjelasan saya tentang latihan teori himpunan. Dari pembahasan ini kita bisa lihat bahwa yang paling penting adalah memahami perbedaan antara elemen, subset, dan power set. Banyak yang sering tertukar antara A elemen dari B dan A subset dari B, padahal dua-dua itu beda maknanya. Kalau kita sudah paham konsep dasarnya, soal seperti ini jadi mudah diselesaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian juga memahami teori himpunan lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.